Jadi dia warna-warni banget ya. Yang ini hijau muda. VJim VL120 ini sebagai key light. Biasanya itu emang pakai si L bracket ini. Ini gue coba ke gelap-gelap ya. Nggak begitu serak ya sama si... What's up guys, welcome to Roman Octavian channel. Di video kali ini gue mau unboxing paket lighting. Jadi beberapa waktu yang lalu gue sempat nyari-nyari ya produk lighting yang cukup terjangkau dengan kualitas yang oke. Dan setelah gue searching gue nemu si VJim VL120 atau VJim VL120 ini. Nah, lighting ini cukup kecil dan dengan intensitas cahaya yang menurut gue bakalan cukup ya, karena gue sih kepikiran buat ngambil vlog malam-malam gitu, karena cuaca lagi, suasana malamnya Jogja kan sadu-sadu gimana gitu ya, jadi mungkin bakalan menarik juga kalau gue punya gear buat ngevlog malam-malam gitu. Dan ya, dia harganya 285.000, menurut gue cukup terjangkau dengan kualitas yang disuguhkan ya. Terus dia udah ada baterai tanamnya, jadi kita tinggal colok aja pakai USB Type-C, ya kayaknya Type-C, dan nggak perlu buat repot-repot beli baterai A2, gonta-ganti, segala macam. Dan emang itu yang paling gue hindari, karena kalau yang namanya lighting itu kan boros baterai ya, jadi bakalan nggak convenient kalau misalnya kita harus beli lagi, ngecas lagi, terus masukin lagi, keluarin lagi. Itu. Anyway, ayo kita unboxing paketnya. Oke. Kartu garansi. Oke, kita dapat kabel USB Type-C ya, Type-C buat ngecasnya. Dan ini mounting ya. Oke, terus ada beberapa gel. Berapa ya? Let's see. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia warna-warni banget ya pilihan warnanya, dan ini juga yang gue cari sebenarnya. Ada sih kakaknya dia, si VJim VL195 atau 196 ya. Ya 196 itu dia udah RGB tapi harganya sekitar mendekati 600.000, dan aduh belum lah buat belum cukup budgetnya gitu ya. Jadi beli ini aja, dan ini juga udah lumayan banyak, gak perlu ini gel-gel lagi, udah ada persediaannya. Terus ini dia lightingnya, dia cukup kecil, gue suka. Maksudnya ya segini doang. Dibandingin sama kamera gue ya, misalnya ditaruh di sini ya hampir sama sih ukurannya. Ini softboxnya dia dari apa ya? Rubber gitu ya. Nih, lentur-lentur gitu. Terus ya ini cukup tipis dan ya nggak begitu berat. Coba ini masih ada baterainya nggak? Dia kita bisa atur kecerahannya. Bentar, ini dim. Udah nggak bisa di dim. Ini berarti paling rendahnya ya. Kita bisa naikin. Wow. Oke. Mantap juga. Aduh, gila. Terus ini apa? Oh, ini buat ngerubah warm atau cold-nya. Jadi dia warnanya bisa putih, bisa orange, kuning. Gitu. Coba kita matiin si lightingnya. Gue di situ pakai, gue lupa lagi lightingnya. light stand ya. Ya, pokoknya itulah.
Nah, tuh cukup terang sih. Coba kalau ntar kita coba dia jadi key light seoke apa ya gitu. Coba terus kita pakaiin si diffusernya, diffuser yang lentur-lentur ini. Nah, jadinya kayak gini, dia lebih soft ya, of course. Nih. Oke. Coba pakai ini, pakai gelnya ya. Oh, oke. Gue yang bego. Jadi dia cuma sampai sini doang, dia nggak sampai pojok gitu, nggak sampai di depannya sini, cuman ya ada penahannya di situ gitu. Duh, desoi. Yo iki pokoknya kita coba nyalakan lagi. Tuh kan nggak kelihatan. Terus mau matiin. Nah, ini gue matiin lampu utama kamar gue, jadi cuman pakai si light stand-nya doang, standing light, nggak begitu kelihatan. Ya udah, standing light-nya dimatiin juga. Seperti ini guys. Cukup oke buat jadi fill light ya. Mantap juga nih, seru juga. Oke. Kita nyalakan lagi ya. Ya, intinya ntar gue bakalan coba juga buat di luar gitu, outdoor. Gimana kira-kira ntar gue pakai si Canon ini. Oh ya, ini deh sekalian deh gue cobain tunjukin kalian juga. Jadi gue sekarang biasanya itu memang pakai si L bracket ini. Kenapa? Karena dia punya cold shoe, 2 cold shoe, dan ini bisa buat kamera. Jadi kan si Canon EOS M3 ini dia flipnya ke atas gini ya, jadi bisa lihat layarnya. Tapi kalau misalnya layarnya di keatasin, dia hot shoe-nya jadi kehalang. So solusinya adalah menggunakan si cold shoe lagi, si L bracket ini. Coba ya. Udah deh, lumayan kan? Oke guys, jadi kayak gini tampilannya kalau gue nyoba make si Vizim VL120 ini sebagai key light. Menurut kalian gimana? Menurut gue sih cukup oke ya, dan ini gue memang cuman pakai si lampu ini doang karena lampu utama kamar gue udah gue matiin, dan standing lamp yang pakai softbox tadi juga udah gue matiin. Jadi literally kita cuman mengandalkan kekuatan dari cahaya maksimal dari si Vizim VL120 ini. Coba mungkin kalau gue lepas kacamata bakalan ya nggak ada hijau-hijaunya, jadi nggak ada hijau-hijaunya, jadi lebih oke lagi. Kalau kalian YouTuber pemula yang pengen low budget gitu ya, menurut gue ini si Vizim ini bisa jadi pilihan yang cukup oke sih, karena ya ini beneran bisa diandalkan sebagai key light sih menurut gue. Kalau kemarin-kemarin gue tahu si
VGM ini, mungkin gue juga nggak akan beli softbox yang ini ya, lampu yang gede ini. Tapi ya ntar gue pakai sebagai fill light aja kali ya, sama kalau misalnya ngevlog di luar gitu. Oke guys, mari kita coba keluar dari rumah. Gitu ya, muka gue sih yang kelihatan. Ini karena gue pakai kacamata ya, jadi ada hijau-hijaunya gitu. Mungkin apakah gue harus memakai soft lens? Ya, ini gue coba ke gelap-gelap ya. Cukup oke sih, maksudnya buat menangkap cahaya di wajah kita gitu. Jadi kita tetap terang, ngomongnya tetap bisa fokus di kamera gitu ya. Meskipun di samping-sampingnya gelap. Ini by the way yang paling rendah ya. Coba intensitasnya gue tinggiin. No. Terlalu terang banget. Nggak bagus dah. Nah, segini udah lumayan, maksudnya. Nah, ini paling rendah. Terlalu rendah. Oke, naikin dikit. Ya, udah segini. Terus ini jelek. Yang putih aja. Udah deh. Coba gue nggak pakai kacamata. Cuman gue nggak bisa lihat. Gue nggak tahu. Karena minusnya banyak. Ya pokoknya itulah ya, kalian dapat gambarannya gimana kalau ngevlog pakai si lighting ini gitu. Nah, gue agak sedikit nggak begitu struck ya sama si mountingnya ini. Jadi dia karena, bentar, gimana ya ini? Jadi dia itu karena si softbox-nya ini tuh literally soft, maksudnya dia kayak rubber gitu dari karet. Jadi dia tuh antara kenceng nggak kenceng gitu loh ngegigitnya. Terus dia bisa gerak gitu. Kalau ininya sih aman ya. Nah, bentar. Kalau kita kencengin yang ini ya, dari bawah dikencengin ke atas, matiin aja deh. Nah, kalau kita kencengin dari bawah ke atas, dari ini ya, tuh, nanti dia hasilnya itu nggak bener-bener kotak gitu loh. Jadi dia miring, nanti dimasukin ke sini, tuh, jadinya kayak gini, miring gitu kan. Jadi ya harus disesuaikan lagi supaya dia enggak miring, makanya ini agak dilonggarin dikit gitu. Nah, harus dilonggarin dikit gini, baru yang dia dikeatasin aja, berusaha dikencengin. Dah gitu. Oke, mungkin segitu aja videonya ya. Sorry kalau jelas nggak jelas. Ya, gue berharap semoga kalian bisa dapet insight dari percobaannya mungkin, atau ya sekedar referensi aja sih kalau misalnya kalian pengen beli. Referensi dari orang awam yang nggak begitu paham sama teknologi atau penggir-giran gitu ya. Jadi gue nggak bisa ngomong terlalu muluk-muluk tentang kebaikan atau keburukannya. Yang jelas gue beli, gue coba, hasilnya kayak gitu tadi gitu. Kalian puas atau enggak ya kalian sendiri yang menentukan. Begitu. Thank you yang udah nonton. Kita ketemu di video yang lain. Bye. Oke, ini yang hijau guys. Warnanya hijau. Ya hijau lah. Yang hijau. Oke, ini merah. Merahnya kayak gini. Nah, ini gue masukin warna ungu guys sebenarnya. Tapi dari gue lihat di kamera sih agak putih ya, lebih ke putih. Kalau kalian di sana gimana? Yang ini hijau muda. Oke, bagus warnanya. Nah, ini merah muda.
Interesting. Jadi kalau misalnya kalian pengen yang merah-merah pekat atau hijau-hijau pekat atau biru yang pekat, kalian bisa pakai yang warna-warna yang lebih tua gitu. Kalau ini agak soft.